Happiness. Ini yang ngarang seorang ekonom. Anda mesti akrab itu karena fakultas ekonomi, yaitu Richard Layard. Itu kan orang Inggris kan. Anda cari buku itu sebenarnya dokter ekonomi itu, Richard Layard. Dia nulis buku Happiness. Dia mengatakan, buku ini terbit tahun 2005. Dia mengatakan within the last 30 years, tingkat ekonomi di Amerika, di Eropa itu naik 3 kali lipat. Income-nya naik. Luar biasa. Di Indonesia pun sebenarnya naik. Penduduk yang punya TV, handphone, mobil sekarang dibanding era Orde Baru jauh. Sekarang ini tiap orang punya handphone, punya TV berwarna, motor gitu. Cuman standarnya udah terlanjur tinggi, diajak turun sulit lagi. Baju murah. Sekarang kebutuhan orang itu bukan beli pakaian, tapi rekreasi. Anak-anak milenial itu rekreasi gitu. Jadi tingkat ekonomi itu sebenarnya udah naik. Nah, tapi kebahagiaan tidak paralel, tidak naik, kata Layard. Mengapa? Ada istilah yang bisa menjelaskan, yaitu masyarakat modern itu terkena sindrom hedonic treadmill. Hedonic treadmill. Kalau kita naik treadmill, di atas treadmill, itulah pertama kan jalan pelan-pelan. Ya, yang kalau kita tes jantung ya, nanti agak cepat, sampai ngos-ngosan itu. Kalau nggak tahan, paling berapa? 7 menit kuat nggak Pak Eko? Kuat ya 10 menit ya. Itu. Paling nggak 8 menit. Wah, ngos-ngosan. Walaupun pelan atau cepat, tetap going nowhere. Tetap aja di situ. Walaupun larinya cepat atau pelan, tetap aja di situ. Nah, ini ingin menjelaskan masyarakat modern, mau income-nya sebulan 10 juta, 15 juta, 20 juta, 3 juta, tetap di situ saja. Apa sebabnya? Begitu gajinya naik, kebutuhannya naik juga. Begitu ini naik, nanti daftar naik juga. Karena ekspansi agresivitas iklan itu luar biasa. Sehingga ada beberapa survei mengatakan ketika suami itu naik jabatan, income-nya naik kata 5 juta, tapi itu tidak nutupi kebutuhannya. Karena gaya hidup istri yang naik 15 juta. Nah, gitu kan. Bab kalau arisan itu kan tasnya bermerek. Yang tadinya nggak bermerek nggak apa-apa. Kemudian semua merek. Jadi semakin tinggi ternyata kebutuhannya semakin tinggi lagi. Itu yang dikatakan hedonic treadmill. Jadi naik income-nya, naik juga kebutuhannya. Oleh karena itu, saudara sekalian, dalam buku Happiness itu ada satu survei. Gini kira-kira. Di dunia ini kan sudah banyak orang yang sudah lebih dari cukup secara ekonomi. Popularitas, jabatan ekonomi sudah melimpah. Dia bukan mengejar uang, uang mengejar dia. Salah satu ciri kapitalis modern kayak Bill Gates itu, dia kan tidak perlu punya berapa kapalnya, kayak kapitalis awal industri di Inggris, berapa lahan tanah, berapa pabrik, berapa buruh, itu kapitalisme awal 17. Kapitalisme modern itu dia menguasai jejaring teknologi internet, teknologi, sehingga siapapun menggunakan jasa itu uang mengalir gitu. Jadi uang itu ngejar dia, kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates itu uang mengalir ke dia, bukan dia ngejar uang ngejar dia, karena menguasai teknologi jejaring itu. Nah, ini banyak orang kaya. Kemudian ada sebuah lembaga psikologi sosial ingin mengetahui kalau orang-orang seperti itu sudah kaya, mereka bahagia nggak ya? Gitu pertanyaannya. Mereka bahagia nggak ya? Gitu. Karena ada beberapa asumsi semakin kaya orang itu kadang-kadang malah bingung menggunakan kekayaannya. Semakin kaya semakin pelit karena sadar akan hitung-hitungan. Gitu kan. Kalau orang miskin kan kadang malah nggak pelit karena nggak biasa berhitung harta. Gitu. Apa yang mau dihitung kan? Ya, kan? Biasa nolong malah. Dia survei. Mereka bahagia nggak? Dibuatlah kuesioner.
Kuesioner kira-kira what are the thing that make you happy? Dikasih list. Kasih list. Ini orang-orang yang mapan, udah settle, affluent society. Dikumpulkan hasil survei itu. Dikumpulkan, ternyata ditemukan there are 7 factors affecting happiness. Ada 7 faktor yang sangat mempengaruhi kebahagiaan orang. Yang disurvei orang mapan-mapan, kaya-kaya. Kalau orang Jogja disurvei mungkin beda lah jawabannya gitu. Apa yang buat bahagia gitu? Tiap suku-suku berbeda gitu kan. Ada candaan ya, masyarakat yang kebutuhannya rendah itu kurang ambisius untuk cari uang, untuk berprestasi. Kalau orang kebutuhannya banyak, maka semangat cari uang juga semakin tinggi gitu. Nah, ini ada temuan tapi agak menyakiti perasaan perempuan itu. Saya sorry gitu. Orang yang poligami itu semangatnya lebih tinggi cari duit. Karena kebutuhannya nggak habis-habis, kayak sumur tanpa dasar, gitu kan. Kemarin ada buku mau saya beli nggak jadi. Why Men Liar and Women Cry. Gitu. Judul. Jadi hasil survei, laki-laki itu pinter dan seneng bohong, sementara wanita bisanya nangis, gitu kan gitu. Itu hasil penelitian psikologi wanita. Nah, kembali 7 faktor tadi di survei, apa temuannya? Nah, ini sejalan dengan perennial wisdom, dengan agama-agama sejalan, dengan Islam yang saya pahami sangat sejalan. Ternyata gini, 7 faktor tadi yang membuat orang having well-being, happiness life, itu satu apa? Having a good family life. Itu. Jadi ternyata modalnya itu. Yang pertama itu. Jadi walaupun orang itu mapan kaya raya, kalau keluarganya tidak beres, itu semua itu meaningless. Pergi ke kantor pagi-pagi, ketika ditanya ngapa, nggak betah di rumah. Nah, jadi maka kalau di kantor ada yang datang rajin, tolong disurvei itu. Ini saking tanggung jawabnya atau karena avoiding the family life gitu kan. Jadi kalau ada orang pakai pulang malam, ini saking tanggung jawabnya atau karena emang nggak betah di rumah, gitu kan. Jadi ternyata modal pertama happiness itu having a good family life. Dengan suami, istri, anak, tetangga, sopir, pokoknya orang-orang terdekat. Orang terdekat. Kita punya uang, punya emas di rumah itu, disimpan rapat-rapat. Luar biasa, dikunci. Sementara kita tanya, lebih mahal mana anak dan uang? Mahal anak kan? Tapi kita percayakan aja pada pembantu sembarangan. Gitu. Jadi kalau kita menghargai anak lebih berharga dari uang, kita harus mencari mendidik pembantu yang baik, yang ketika kita pergi kita merasa secure pendidikannya, gizinya dan sebagainya. Gitu. Nah, mengapa? Karena itu kunci. Kalau ingin mengetahui seseorang, tanyalah orang terdekat, salah satu sopirnya. Gitu. Saya banyak pengalaman kalau gitu. Gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Bagaimana hubungan dengan orang terdekat, dengan sopirnya. Saya berapa kali ya diundang ceramah, diskusi ke satu orang lah gitu. Saya tanya ke sopirnya, walah cerita sopirnya, majikannya itu sangat gak simpatik, gitu kan. Loh, ngapain dia ngundang acara-acara sosial, ada pengajian, ada apa? Ternyata dengan sopir terdekat aja nggak baik, gitu kan. Jadi di akhirat itu nanti katanya ada pertanyaan yang klasik di pesantren diajarkan. Mengapa orang belajar bahasa Arab? Pertanyaannya kan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, nanti jawabannya Allahu Rabbi, gitu kan. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi, Muhammad. Suatu saat ada orang meninggal, jadi ini udah hafal
siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitab sucimu, udah hafal. Ketika meninggal ditanya, siapa itu Marzuki? Siapa ya? Kok malaikat tanya? Nggak tahu lah. Marzuki itu tetanggamu yang menderita, yang miskin, yang selama hidup kamu nggak peduli. Kamu puasa, kamu beragama, tapi Marzuki itu bertahun-tahun menderita kelaparan, kamu hidup enak. Gitu. Jadi yang ditanya oleh malaikat bukan namamu, tapi pada tetangganya. Dan seterusnya. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa hubungan baik dengan tetangga itu punya nilai psikologis dan juga nilai spiritual. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia peduli menyayangi orang-orang terdekat. Terdekat itu ya yang kerja dengan kita, kedua tetangga kita. Itu satu. Kalau orang Jawa dulu, saya ingat nenek itu ngomong gini, kalau punya rumah, pagar yang paling bagus itu adalah apa? Sendok dan piring. Cangkir dan piring, itu pagar yang paling aman. Dulu saya nggak paham, setelah saya besar baru paham. Jadi pagar itu apa? Hubungan yang baik. Kalau engkau masak, tetanggamu dikasih, diundang, sering ke rumah, makan, minum. Itulah tetangga, pagar yang paling aman. Bukan tembok yang tinggi, tapi pagarnya itu adalah piring dan cangkir. Itu kan all wisdom, Javanese wisdom yang luar biasa. Jadi having a good family life itu kebahagiaan pertama. Kalau kita punya kebakaran rumah, siapa yang nolong? Tetangga, bukan saudara. Saudara jauh gimana? Itu tetangga. Yang kedua temuannya apa? Yang kedua apa? The second factors which is affecting happiness, having a good job. Memiliki pekerjaan yang baik. Ya, istri ibu juga pekerjaan baik itu. Gitu. Itu kan tugas, kerjaan baik. Kalau ada orang ditanya pekerjaan, hidupnya kok ragu-ragu, pasti kurang bahagia. Lebih-lebih orang itu merasa atau di mata orang kaya, tapi nggak jelas kerjaannya. Ini udah ada yang ditutupi nih kerjaannya. Gitu. Juragan apa nggak jelas kan? Gitu kan. Tapi kalau ditanya kerja di mana? Di FEB. Wah, kan jelas jawabnya. Di mana? Di sini. Di mana kerja? Aduh, aku masih cari-cari. Ya, ragu-ragu kan? Saya di sini, tapi saya ingin pindah. Udah nggak apa-apa. Tapi apa yang ada, tekunin. Jadi ada rasa syukur, sadar di mana kita bekerja. Jadi having a good job. Saya punya berapa kenalan ya, anak-anak pejabat tinggi, kaya dari warisan orang tuanya. Kalau mereka hidup baik, wajar, tujuh turunan nggak akan habis. Saya kenal banget orang-orang itu. Tapi mereka tidak bahagia. Mengapa? Mereka mengandalkan hidup dari warisan. Kerja itu membuat harga diri seseorang naik. Kerja itu memberikan self pride. Kerja. Gitu. Aku. Gitu. Anda punya mobil dari beli sendiri dan dari hadiah itu beda, gaya nyupirnya beda. Gitu kan? Gitu. Ketika ditanya beda, bangga. Gitu. Jadi apa? Kerja itu sumber kebahagiaan. Capek kerja lebih membahagiakan hidup dibanding capek nganggur. Udah pasti itu. Nganggur itu capek sekali. Gitu kan. Tapi kerja apa-apa. Jadi having a good job. Nah, hidup kita itu sebagian besar, most of our times itu we spend within these two circle, antara rumah dan kerja. Di rumah agak bosan, ketemu teman di kantor, happy. Kadang di kantor capek, kesel, ketemu keluarga, happy. Jadi ada subsidi silang. Lebih-lebih kalau dua-duanya bagus. Pulang semangat, kerja semangat. Gitu. Jadi hidup itu dinamis. Yang ketiga, temuan riset tadi apa? Having
good friends and community, memiliki lingkaran pergaulan yang baik, itu sumber kebahagiaan. Kerja, keluarga, tapi kadang-kadang jenuh, kerja terus. Nah, kita ini butuh komunitas, lebih-lebih sekarang adanya WA Group. Itu menciptakan jaringan baru, community and friend. Orang itu butuh suasana friendship di luar family dan kerja. Dan itu bisa memberikan subsidi silang kalau kita mengalami defisit kebahagiaan. Kita hidup di 3 wilayah itu. Sekarang ini halal bihalal, itu sungguhnya kan 2 hal kombinasi. Satu, ini mitra kerja, dan kedua mitra komunitas. Jadi kalau reuni-reuni itu mitra komunitas. Kemarin saya dapat berita itu di satu daerah somewhere, saya nggak sebut namanya, jangan sering-sering reuni gitu. Itu menimbulkan efek gitu. Apa namanya? Cucian lama belum kering. Nah, cinta lama apa? Bersemi kembali gitu. Itu ada gitu. Jadi 3 wilayah itu. Hati-hati milih teman pergaulan. Keluarga baik, kerja baik. Salah milih teman, bangkrut hidup kita. Keluarga baik, kerja baik, salah masuk parpol, masuk penjara. Itu banyak teman-teman saya, aduh sedih, orang tua udah nyekolahkan. Ketika kita tuh lahir, orang tua tuh langsung memberikan doa dan harapan yang berat sekali. Semoga nak nanti kalau besar bisa mikul dhuwur, mendem jeru gitu. Baru lahir sudah banyak berat sekali kan. Nanti bisa mengangkat derajat keluarga, coba harapannya seperti apa. Salah pergaulan, jadi ujung tombak, collecting money, akhirnya masuk KPK. Karena apa? Salah pilih teman. Nah sekarang ini problem orang tua adalah tadi lingkaran anak kita, pergaulan kita itu it's beyond our control. Repot sekali. Tapi tadi 3 itu sangat menentukan. Kalau 3-nya itu baik, sungguhnya waktu kita di situ aja. Keluarga, kerja, teman, keluarga, teman, itu kayak tripod kehidupan di situ. Tripod kehidupan. Bahkan pulsa Anda lebih banyak kan untuk hubungan bukan kerja kan? Perkawanan kan? Perkawanan pulsa itu. Ibu-ibu sekarang lebih rajin itu ngobrol. Karena apa? Sekarang kalau nyuci ada mesin cuci. Ya, waktunya kan lebih longgar kan? Mau masak sudah ada atau GoFood. Padahal ringan, waktunya kosong, sehingga lebih banyak nonton sinetron, arisan, kemudian video call kan, gitu kan. Temen, paling banyak temen. Yang berikutnya mudah, yang berikutnya itu apa? Badannya sehat, having good health, sehat, penting banget, sehat. Sebab kalau tidak sehat, semua yang lain tidak bisa dibangun, nggak bisa dinikmati. Sehat.